Halo semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi seputar limbah. Setiap tahun, tingkat kebutuhan penduduk akan semakin meningkat, begitu pula dengan limbah yang dihasilkan. Dikutip dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah sampah yang dapat dikelola masihlah sedikit. Dalam upaya mengatasi limbah sejauh ini, sampah organik sudah dapat dikelola dengan baik. Namun, untuk sampah anorganik tergolong sulit untuk didaur ulang maupun membutuhkan waktu yang sangat lama supaya dapat terurai. Salah satunya adalah karat. Karat memiliki sifat yang sulit untuk dibentuk ataupun didaur ulang. Maka dari itu, jika dibiarkan, maka sampah karat akan menimbulkan polusi lingkungan maupun polusi udara. Maka dari itu, kita perlu adanya upaya untuk mengatasi limbah karet yang ada. Salah satunya adalah ban. Biasanya ban-ban bekasnya itu dibuang kemana ya Pak? Ada yang minta, kadang-kadang ada yang kalau banyak ya saya bakar Mas. Berarti kebanyakan kalau misalnya nggak ada yang minta gitu dibakar gitu ya Pak? Bakar. Terus kalau untuk sebulan biasanya ada berapa banyak Pak? Ya kira-kira 15 lebih ya. Ada. Berarti kurang lebih sebulan ada 15 ban gitu ya Pak? Oh yaudah, gitu aja Pak, terima kasih. Ya. Ya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengelola atau mengurangi limbah ban sudah dilakukan, diantaranya dengan melalui pembakaran, membuat kerajinan agar dapat digunakan kembali, dan menambah nilai ekonomi. Selain itu juga, limbah ban bekas juga dapat dijadikan bahan bakar dengan metode pirolosis. Upaya yang dilakukan di atas mungkin cukup membantu, akan tetapi juga perlu diperhatikan. Mengurangi limbah ban dengan pembakaran ialah salah satu upaya yang dihindari, karena proses pembakaran menghasilkan dampak yang cukup berbahaya bagi lingkungan sekitar dengan adanya polusi udara yang dihasilkan tersebut. Apalagi jika pembakaran dilakukan di daerah perkotaan yang padat akan penduduk. Salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi limbah ban bekas sudah dilakukan oleh guru seni yang ada di SMA Kristen Satya Wacana sekaligus seniman, yaitu Pak Sentot, yang telah membuat kerajinan dari limbah ban bekas sejak tahun 2007 silam. Awal mulanya tuh gimana Pak? Bisa kepikiran bikin karya-karya begini pakai ban bekas? Oke, itu bermula dari tahun 2007. Kami itu sedang kampanye lingkungan lewat karya seni. Jadi tahun 2006 itu kita membidani lahirnya komunitas TUK yang ada di Salatiga. Terus tahun 2007 itu kita ada acara Festival Mata Air di Kali Taman, dan mulai tahun tersebut kita mulai mengeksplor ban. Jadi ban itu menurut kami itu sangat mencemari lingkungan, karena ban itu mungkin kalau kita hitung-hitung ya dalam satu bulan itu di Salatiga itu kita nggak tahu ada berapa dealer, paling tidak itu ada 36 unit motor itu dalam satu dealer. Nah, kita lihat aja ada berapa dealer itu di Salatiga. Otomatis ban motor ataupun ban mobil itu pasti tiap tahunnya akan melimpah. Nah, kalau ban luar itu orang-orang masih bisa memanfaatkan, artinya para orang-orang yang punya usaha tambal ban itu biasanya ban luarnya masih bisa dijual lagi, entah itu di vulkanisir ataupun dijual masih dalam bentuk polosan. Tapi kalau ban dalam mereka bingung bagaimana membuat ban itu agar punya nilai komersil. Akhirnya mereka buang gitu atau cuma dibakar. Kalau dibakar jelas itu mencemari udara. Kalaupun dibuang, entah itu di sungai, dia akan menjadi sedimentasi. Kalau di tanah, karena sulit mengurai, pasti juga akan mencemari. Bahan-bahan itu berarti ambil dari mana aja Pak? Kami sarankan anak-anak pakai barang-barang yang ada di rumah. Misalkan ban motor atau ban sepeda yang mereka ada di rumah yang nggak kepakai, dikerjakan untuk sebuah karya seni. Atau kalau misalkan mereka tidak berkendaraan, itu mereka bisa mencari di tukang-tukang tambal ban. Biasanya untuk satu karya seperti ini bikinnya prosesnya berapa lama Pak? Kalau pas belajar ya mungkin bisa berminggu-minggu ya, tetapi kalau yang sudah mahir itu paling tidak 4 jam kurang itu sudah bisa selesai. Yaudah, tanya itu aja sih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Limbah yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat, dan apabila tidak diatasi, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh Pak Sintot merupakan salah satu upaya untuk setidaknya mengurangi limbah, khususnya limbah ban bekas,
menjadi suatu karya yang memiliki nilai.